Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin membincangkan tentang acting coach di film maupun sinetron. Dan kebetulan saya sedang bersama Bang Oem yang pernah pengalaman acting coach. Nah, saya ingin tahu acting coach itu biasanya apa saja yang dicapai untuk acting coach itu. Acting coach ya adalah coach saja, latih kan, latih acting tuh harus dilatih. Ketika kita udah mendapatkan naskah cerita, udah mendapatkan peran, ya tentunya kita akan menyesuaikan, menyamakan dengan konsep penyutradaraan. Acting dari pemain utama, pemeran utama itu kan tentunya harus di-guide. Ya. Guide walaupun dia sudah pernah berakting sebelum-sebelumnya, seorang aktor yang baik, ya dia tetap harus ngikutin pola metode acting coach pada judul berikutnya. Walaupun saya sudah main beberapa judul, tapi ketika dapat peran lagi untuk judul yang berikutnya ini, ya saya ikut lagi, tidak jaim, tidak ini. Sebagai seorang aktor ya harus belajar terus dan belajar. Gitu. Biasanya yang dilatih acting coach itu apa aja tuh? Biasanya kan tergantung kita lihat apa materi orangnya, pemerannya, pemainnya, aktornya, apakah dia pernah mengalami hal-hal yang mendasar apa belum, apa dia udah mengerti. Kan kita harus sharing tuh. Kalau dia udah tahapan dasar, dia udah memahami, ya wis, tinggal kita lanjut ke tahapan berikutnya, pemahaman yang lebih lanjut. Tentunya kalau film acting itu harus detail. Film itu tidak bukan suatu hal yang remeh. Kalau sinetron oke lah, nggak apa-apa lah kita ini. Tapi kalau untuk film itu kan kita harus detail. Begitupun pengerjaan hal-hal pendukung lainnya kan semuanya harus detail. Dari sisi divisi artistik, divisi kameramen minta gerakan yang ini kan harus detail. Kan ada apa? Continuity, gerakan mata, gerakan bibir itu ada yang jagain juga kan supaya tidak melenceng. Nah begitupun dengan acting ya harus detail, kata per kata ya harus jelas ya, dimaknakan yang jelas, titik komanya gitu. Nah waktu itu pernah acting coach film atau FTV atau sinetron apa aja yang pernah dilakuin? Waktu di film besar pernah juga, sutradaranya Hanung, itu film Geding Sriwijaya. Itu film daerah kan, daerah Sumatera Selatan. Gimana? Itu pengalaman saya yang unik itu, walaupun saya bukan chief actingnya tapi saya asisten. Waktu itu ketika di lokasi tetap aktor besar yang semakin itu saya salut dengan seorang aktor yang besar yang lebih senior, berpengalaman. Dia tetap bertanya sama saya untuk satu kata bagaimana menyebut dalam bahasa daerah. Nah, dia tetap mempertanyakan. Berarti waktu itu ada Jupe, ada Matias Mucus, terus ada Slamet Raharjo, Dewi Persik ikut nggak ya? Nggak ya, Jupe waktu itu ya. Jayang Cenur gitu ya. Jadi acting dengan mereka juga. Dengan mereka mempertanyakan bahasa yang nyebut yang enak dalam bahasa daerah itu gimana Itu yang saya salut sama aktor-aktor besar. Berarti latar belakangnya Palembang itu ya? Latar belakang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Film berlatar belakang cerita sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kebetulan Bang Oem dari Palembang. Dari sana. Jadi sejarah itu juga tahu. Ya tentunya kita walaupun saya tidak hidup di dunia sejarah, saya mempelajari, ada datanya kan, lengkap kan. Ya biasanya kalau kepada aktor atau artis yang terkenal itu apa yang didiskusikan di acting coach? Yang didiskusikan tentunya hal-hal yang itu tadi, yang persepsi terhadap naskah itu. Persepsi harus sama kan, tafsir kan harus sama, setiap cerita kan berbeda. Ketika dia main di cerita lain, dia harus punya tafsir lain. Ketika dia main di cerita ini, nah tafsirnya harus kita seragamkan, harus kita satukan. Dari konsep penyutradaraan, sutradara maunya ini, ya kita satukan, saling sharing. Itulah nanti tujuannya. Ya itu untuk supaya dapat soul yang sama, dapat istilahnya tuh kalau dalam teori penyutradaraan image making karakter gitu. Jadi karakternya dibentuk gitu ya. Dibentuk dengan latar belakang juga gitu. Artinya biar sama dengan konsep penyutradaraan. Kadang-kadang kan kita berpendapat bahwa acting itu
acting masa lalu dengan masa kini kan ada bukan ada beda ya, ada perkembangan. Iya. Nah, kan ada perkembangan. Sama juga dengan kehidupan. Acting kan mewakili kehidupan manusia kan. Nah, itu yang harus disadarin juga gitu, sehingga persepsinya sama. Jadi pasti ngobrol dulu sama sutradaranya, mau karakternya apa, terus itu disampaikan ke aktor aktrisnya gitu ya, kemauannya sutradara. Nah, itu terjadi ketika di reading kan. Ada schedule kalau kita sebelum di praproduksi itu kan ada reading. Oh, ada proses reading. Proses reading. Reading itu apa ini? Supaya itu pemirsa nanti tahu. Penyatuan persepsi tadi, tafsir-tafsir disitulah kita curahkan. Jadi baca dialog tapi masih menggunakan skenario. Menggunakan skenario, kita duduk bareng gitu ya. Bareng, setiap proses film harus begitu. Itu yang benar gitu. Karena itu udah terjadi di internasional, film-film Hollywood juga begitu. Itu berapa lama proses reading sampai acting coach gitu? Paling lama sebulan. Sebulan ya. Kalau kadang-kadang kan seminggu 2 minggu cukup gitu kan. Nanti tinggal. Nah, kadang-kadang acting coach itu kadang-kadang diperbantukan juga di produksi. Sebenarnya secara kerja dia enggak di praproduksi aja. Tapi kadang-kadang ada aktor-aktor tertentu dia butuh. Sehingga dia lebih percaya diri lagi. Nah, itu sering saya ngalamin, misalnya ada aktor-aktor baru, anak kecil, ketika acting coach-nya nggak hadir, dia nggak pede. Nah, ketika padahal itu bukan tugas acting coach lagi. Tapi itu kita kan harus mengayomi, meladenin. Seperti saya pernah di film horor Pontianak, seorang anak sana, model sana yang jadi pemain, dia merasa nggak, udah saya latih, ketika produksi take mau syuting, dia tidak percaya diri kalau nggak ada saya, nggak ada acting coach-nya. Pokoknya dia minta dampingin, bang harus hadir. Ya, saya bilang. Nah, dengan begitu kan dia merasa excited, merasa gua kalau salah gua ada yang ngingetin. Nah, itu perasaan mereka kan begitu. Ya, karena pingin mencapai pemerangan yang maksimal gitu ya. Gitu. Nah, ada kendalanya lah nggak ketika acting coach itu? Kendalanya itu biasanya apa? Kendalanya biasanya itu tadi, ada kadang-kadang artis yang dia merasa udah populer, dia jaim, dia nggak mau. Dia nggak membutuhkan acting coach. Seolah-olah tidak membutuhkan yang itu, terus jaim nggak mau bertanya. Ada yang juga begitu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dia mendapat kritikan dari penontonnya. Oh gitu. Karena tidak mengikuti guide yang seharusnya. Karena dia jaim. Iya. Salah. Biasalah banyak juga itu. Iya. Jadi emang kadang artis aktor juga berbeda-beda sifatnya. Iya, betul. Maupun yang sudah terkenal, sudah senior itu berbeda-beda ya. Ada yang memang lebih karena ingin mencapai sesuatu, kadang dia menggali berbagai macam sumber sekalipun itu acting coach gitu kan. Ya itu tadi yang saya bilang pertama tadi, yang benar ya itu seorang aktor yang udah terkenal, senior jauh di bawah saya pun saling menghargai pekerjaan masing-masing pun dia lakukan. Dia tidak jaim, dia mau rela bertanya. Dan kadang bukan masalah dia udah senior, tapi semakin dia mendekatin karakternya kan akan semakin jadi karakter itu. Betul. Jadi bukan masalah acting coach itu bukan bukan mendikte aktor kan sebenarnya. Sebenarnya memberikan wawasan, memberikan persepsi tentang mengingatkan karakter, kembali gitu. Yang pernah dia dapat, yang pernah dia lakukan. Nah, tentunya ya itu tadi saya salut seorang aktor besar. Ya semakin besar dia karena dia tidak jaim. Dia mau merendahkan diri. Ya itu udah pelajaran banget itu buat pemula-pemula juga, buat yang udah jadi. Jangan jangan semua belajar. Saya juga melatih juga, saya juga belajar. Kan sharing namanya juga, saling belajar. Iya, betul. Nah, menurut Bang Oem sendiri, kayak sinetron dan FTV itu membutuhkan acting coach nggak sebenarnya? Karena kan serial kadang panjang, kadang ada aktor atau artis yang tidak tahu dunia dukun, tidak tahu karakter-karakter yang itu, hanya menyesuaikan skenario saja gitu ya, kan. Itu tadi kembali lagi kepada media ya,
konsep media sinetron kan kecil, Iya. layar kecil. Iya. Jadi bahwa sesungguhnya dia tidak terlalu membutuhkan acting coach ya nggak apa-apa, karena kan tuntutan penonton sinetron juga tidak apa ya, tidak menuntut pemainnya actingnya yang prima, karena kan sinetron kan paling penonton udah kita bisa baca lah, penonton sinetron kan kalangan kelas apa, jadi memang tidak terlalu membutuhkan gitu. Tapi karena sekarang kan sudah jarang ada sinetron yang berbau sejarah ya, kayak misalnya dulu ada sinetron Siti Nurbaya, Ya, ada sinetron layar terkembang gitu ya, Betul. kalau zaman dulu ya di Ya. TVRI atau TPI gitu ya, Ya. seingat saya itu kan film sinetron tapi mempunyai karakter-karakter yang pada zaman dahulu kala gitu kan, kadang betul. membutuhkan acting coach sebenarnya yang seperti itu, tapi Iya. karena saat ini sudah jarang ada sinetron yang mau begitu, mau seperti itu, mengangkat latar belakang karena sejarah ini gitu kan. karena apa ya, karena broadcastnya Hmm. tidak membutuhkan itu. Hmm. Ada broadcast tertentu yang pernah saya alamin, itu TV One pernah mau kita mengangkat cerita berlatar belakang sejarah perjuangan proklamasi sebelum Soekarno mengumumkan proklamasi. Itu dikemas dalam drama, doku drama, nama judulnya dulu Debu Revolusi. Nah, saya waktu itu berperan sebagai Soekarni. Soekarni itu adalah pemimpin tentara pemuda yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, di situ kan terjadi, itu kan latar belakang sejarah kan. Iya, Nah, waktu iya. itu proses kita, walaupun tidak ada acting coach-nya, tapi kita melakukan itu. Ada readingnya juga, ada reading bareng, ada persepsi, ada penyatuan persepsi bersama sutradaranya. Iya, iya. Tapi itu sifatnya lepas, satu episode FTV istilahnya kan. Nah, tetap kalau FTV juga kan sebenarnya mirip-mirip dengan produksi film. Iya. Cuman kan kalau film itu kan bedanya dia lebih detail karena layarnya besar. Jadi acting itu kelihatan kalau kita salah apa gitu, salah pandang aja, salah gerakan kan, padahal dia layarnya besar, jadi kelihatan banget. Jadi acting coach itu ada mengarahkan tentang teknis acting maupun latar belakang karakter gitu Latar ya. belakang karakter dan cerita, Jadi tafsir cerita, tafsir skenario. Jadi memberikan dukungan yang tidak dimiliki sama aktor atau artisnya seperti itu ya. Betul. Ya, demikian tadi pembicaraan kami tentang acting coach ya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga banyak hal positif yang bermanfaat untuk pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Salam.